Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Abad. Para pemirsa Kalam Ramadan dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada tahun kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga saja Allah menjadikan kita tetap selalu sehat sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan pada tahun ini dan dapat bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Para pemirsa Kalam Ramadan, mungkin kita sering mendengar sejak kecil bahkan dari khotib-khotib yang disampaikan baik di masjid, di televisi maupun di radio-radio, bahwa ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Dari mana sih asal ucapan tersebut? Rasulullah pernah berkata, qala Rasulullah, idza dakhala ramadhanu suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas hadis tersebut, kita akan membahas apa sih sebenarnya makna dari setan? Apakah yang definisi dari setan itu? Kata setan dalam tradisi Nusantara mengacu pada bahasa Arab, yakni dari kata asyaiton. Asyaiton sendiri menurut beberapa pakar ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat pertama yang termaktub dalam kitab Al-Ain karya Imam Khalid Ahmad Al-Farahidi, kata syaiton merupakan derivasi akar kata dari syatona yang berarti ba'uda anil haq, yakni yang berarti jauh dari kebenaran. Pendapat yang kedua yang termaktub dalam kitab Lisanil Arab karya Imam Ibnul Mandur, kata syaiton, asyaiton merupakan akar dari kata kerja syato yang berarti ihtaraka minal ghadab, yakni murka membara dari emosi marah. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa setan merupakan segala aktivitas yang jauh dari kebenaran. Jauh di sini bisa disebabkan mungkin karena beda sudut pandang ataupun juga beda niat. Atau yang kedua yakni murka membara dari emosi marah. Apapun itu makna dari definisi syaiton, Allah telah berkata dalam Al-Quranul Karim bahwa setan merupakan musuh yang terbesar bagi manusia, yakni dalam surat Yasin ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah telah aku memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar tidak menyembah syaiton, karena sesungguh setan merupakan musuh yang besar bagi kamu. Para pemirsa Kalam Ramadan dimanapun kalian berada, kita akan kembali ke topik awal kita pertama tadi mengenai hadis setan dibelenggu. Banyak sekali ulama yang memberikan pendapat mengenai hadis tersebut. Salah satunya yang dikemukakan oleh Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Batol al-Bakri al-Qurtubi, atau yang lebih sering dikenal dengan nama Ibnu Batol. Menurutnya para ulama dalam memahami dua hadis tersebut sedekatnya memiliki dua pendekatan. Pendekatan pertama yakni pendekatan hakiki dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan majasi. Pertama kita akan membahas pendekatan hakiki. Dari kata hakiki berarti para ulama memahami hadis tersebut ya secara sebenar-benarnya bahwa memang pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bagaimana pastinya kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi karena setan-setan dibelenggu, paling tidak ketika bulan Ramadan, bahwa aktivitas setan mulai berkurang atau bahkan tidak ada. Itu pendekatan secara hakiki. Pendekatan kedua yakni pendekatan secara majasi atau qiyas. Makna dari pintu surga dibuka adalah segala sesuatu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya semakin mudah dalam beribadah, seperti sholat, qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Bisa juga dimaknai sebagai Allah membuka kesempatan agar amal-amal baik kita itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud dari pintu-pintu neraka ditutup adalah segala sesuatu yang ditutup oleh Allah agar manusia itu semakin berkurang dalam berbuat maksiat. Seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan dari kita. Kenapa sih kalau misalnya memang setan sudah dibelenggu, neraka sudah ditutup, surga sudah dibuka, kenapa masih banyak kemaksiatan?
Para ulama berpendapat sebenarnya kemaksiatan di bulan Ramadan bukanlah disebabkan oleh bisikan setan, tetapi dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi ketika kita masih berdosa, kita masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, berarti kita gagal melewati ujian yang diberikan oleh Allah untuk menahan nafsu. Karena setan sejatinya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memudahkan. Mungkin dari kalian, masa sih seperti itu? Bisa kita lihat kan ketika bulan Ramadan banyak orang yang mulai tadarus Al-Qur'an, qiyamul lail dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa intensitas maksiat di bulan Ramadan sudah berkurang. Tinggal bagaimana kita dalam bersikap, beramal ibadah, menjaga nafsu kita di bulan Ramadan. Para pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kesimpulan apa yang saya sampaikan mengenai setan dibelenggu ataupun setan tidak dibelenggu, bahwa agar kita senantiasa untuk mengurangi maksiat kita, mengurangi hawa nafsu kita ketika bulan Ramadan untuk memulaikannya dan memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yakni berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sejatinya dia tidak berpuasa. Naam, semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.